main gulat itu loh, apa itu? Di fitting, dibekap begitu, dan apa? Gimana tadi? Coba ini gue praktekin dulu, kayak gini. Dipeluk secara keras. Dipeluk keras, tapi ininya ini sangat keras. Karena dia ternyata pesilat ya, pesilat sehingga tulangnya itu, tulang rusuknya itu lama-lama sudah bermasalah dan maksimumnya tanggal 8 kemarin, di samping juga ditindih dari atas begitu, tangannya diginiin, terus kepalanya digini Bu ya, gimana tadi? Tekan dahinya ke pangkal hidung. Ya, ditekan dahinya ke pangkal hidung, ya itulah yang menghasilkan, ya ini dia nih, ya darah yang sangat banyak, ya. Lalu kemudian di tanggal 7 sampai di Kediri bagaimana Pak ceritanya? Iya, jadi di Kediri itu saya mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi terjadi percekcokan antara saya dengan pihak istri. Jadi saya tekankan lagi, ada terjadi percekcokan yang luar biasa, yang akhirnya saya berniat untuk menenangkan istri saya yang sedang histeris. Menenangkan, memiting nggak Pak? Memiting nggak? Enggak. Bagaimana cara Bapak menenangkan itu? Enggak, menenangkan dari istri saya sudah histeris, memukul-mukuli dirinya sendiri. Berusaha menyakiti diri sendiri? Ya. Jadi saya mengangkat beliau ke kasur. Pada saat itu beliau memajukan mukanya, menempel mukanya ke saya dengan mengumpat kata-kata. Akhirnya saya ingin menyudahi. Saya bilang karena kata-kata itu yang buat saya sudah melebihi apapun lah, dalam hati sudah tidak sepantasnya keluar dari kata mulutnya istri saya. Per hari ini ada satu statement yang Ibu V katakan yang menyatakan bahwa kemungkinan hidung saya patah. Bukan dipatahkan loh, kemungkinan. Kalau kemungkinan jangan dijadikan statement. Pertanyaannya hidungnya patah atau tidak. Teman-teman wartawan sudah melihat kan? Pada saat Ibu V datang kemari, apakah hidungnya dalam keadaan patah? Apakah ada perban? Itu yang pertama. Yang kedua, lalu muncul berita baru nih. Tulang rusuknya katanya patah. Pada saat datang, apakah menggunakan alat bantu atau tidak? Ayolah, kita sama-sama cerdas dalam menilai sebuah berita. Kita lihat faktanya. Bener nggak tuh hidung patah? Bener nggak tulang rusuknya retak? Kita lihat hasil visumnya. Betul nggak itu hidungnya patah? Jangan sampai sebuah peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi, itu diada-adakan. Ya, begitu loh. Saya menyatakan siap mundur, kan begitu. Siap mundur yang dimaksud adalah jika dari pihak pelapor sanggup membuktikan bahwa memang terjadi patah tulang hidung, begitu. Nah, oleh karena itu saya meminta supaya surat keterangan hasil pemeriksaan medisnya itu bisa dibuka. Waktu BAP pertama, waktu dia sebelum jadi tersangka, yaitu sebagai terlapor, Ferry itu mengakui bahwa memang jidaknya dibentur-benturkan ke hidungnya si Vena sehingga keluar darah. Tapi setelah ditunjuk pengacara, si sudah jadi tersangka, tiba-tiba dia berubah jawaban dengan mengatakan bahwa Vena itu yang mukul-mukul dirinya sendiri. Padahal kan keributan saat itu kan kelihatan, sampai CCTV semua ada, sama petugas hotel juga jadi saksi. Gugatan cerainya udah dipersiapkan tapi belum, nanti karena tenaga saya kan terbatas, asisten saya penuh perkara, jadi memang sudah dipersiapkan. Kalau si Vena akhirnya mengatakan bahwa dia tidak mau lagi, itu wajar dong. Ya, dia sudah mengatakan tidak mau lagi. Saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi, bagaimana untuk perceraian. Surabaya, tanggal 16 bulan Januari 2023. Pada istri putus saya, Vena, kami tahu, Vena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa berumah tangga. Kami mohon maaf atas segala salah hilaf yang kami buat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini. Insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani
kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayangnya Mena kembali. Nah, saya juga sedih sebenarnya dengan kondisi yang menyebabkan ibu saya jatuh sakit. Boleh rekan-rekan wartawan lihat kondisi ibu saya pada saat ini, pembuluh matanya sudah pecah. Saya hanya mohon, Abi mohon, lihatlah ibu saya, berilah kesempatan saya berbakti. Jangan sampai saya menyesali untuk yang kedua kalinya, seperti pada saat saya kehilangan almarhum bapak saya. Kalau ekspresi wajah kita nggak bisa terlalu valid karena ketutupan masker. Tapi dari kata-kata yang dia ucapkan ini sudah jelas bahwa masih ada excuse. Mintaan maaf yang tulus itu ditandai dengan 3 hal. Kalau kita bicara model komunikasi permintaan maaf nih, yang pertama adalah siapa minta maaf. Dalam hal ini dia ngakuin bahwa dia minta maaf. Kepada siapanya juga jelas gitu ya, dari Abi ke istrinya gitu misalnya. Tapi yang ketiga, ketika menyatakan substansi kenapa dia minta maaf, misalnya dia minta maaf karena itu nggak jelas sudah. Kata-katanya nggak jelas, ngambang aja semua, nggak segalak tanda petik kuasa hukumnya ketika sebelum dia ditahan. Misalnya soal maaf saya telah melukai karena begini, kan enggak. Yang dilakukan masih ngambang-ngambang kanan kiri, terus kemudian menjadikan dirinya seolah-olah kita bicara hostage situation. Hostage situation itu apa? Dia naruh posisi ibunya sebagai sandera. Ya karena kalau saya masuk siapa lagi istilahnya yang akan kasihan ibunya ini segala macam kondisinya gitu. Ya buat saya itu pernyataan sangat tidak gentle sih buat saya. Jadi apapun itu bahwa Ferry harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya, menurut saya sudah terima aja konsekuensinya.